warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat walaupun kita berada pada masa pandemi seperti ini. Baik, saya Yasmina Majida Imana Mahira, MPM 091 dari kelas BBSI 6D. Baik, di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Sebelum kita membahasnya, kira-kira ada yang tahu tidak tentang maksud dari pentingnya pendidikan sepanjang hayat? Jadi pendidikan sepanjang hayat yaitu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakannya. Juga sebuah gambaran yang menyatakan bahwasannya pendidikan itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa dibatasi oleh usia. Pendidikan sepanjang hayat ini juga bermakna bahwa di sepanjang kehidupannya manusia itu akan selalu membutuhkan proses pendidikan. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya pendidikan itu terbagi menjadi 3 pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan formal, non-formal, dan informal. Baik, yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang diselenggarakannya itu di sekolah-sekolah dan juga mempunyai jenjang pendidikan yang lebih jelas seperti itu. Contohnya itu seperti pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan SD, sekolah dasar, pendidikan SMP, pendidikan SMA, hingga pendidikan yang tertinggi yaitu kuliah seperti itu, yaitu pendidikan non-formal. Nah, non-formal ini kebalikan dari pendidikan formal. Contohnya itu seperti lembaga kursus, kemudian seperti lembaga pelatihan, atau seperti majelis taklim seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan informal. Jadi pendidikan informal ini adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga, seperti belajar mandiri atau belajar sendiri di rumah. Baik, di sini saya akan mengajak kalian untuk tetap terus semangat dalam belajar. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu itu tidak akan ada habisnya, ilmu itu tidak akan ada matinya, dan juga ilmu itu tidak hanya didapatkan dari sekolah saja, akan tetapi ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Maka dari itu tuntutlah ilmu setinggi mungkin, karena ilmu itu adalah hal yang bisa membuat kehidupan kita itu semakin membaik. Bahkan karena pentingnya ilmu, Nabi Muhammad SAW pun pernah berkata bahwa kita harus menuntut ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Yang berarti kita sebagai manusia harus menuntut ilmu walaupun jaraknya itu sangat jauh, seperti itu. Nah, ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan ilmu. Di antaranya kita ilmu itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih berguna lagi. Itu bisa dari baik buat diri kita sendiri maupun orang lain. Apabila kita berilmu, maka kita bisa membantu orang lain, entah itu dalam hal sekecil apapun. Nah, dengan begitu kita bisa bermanfaat untuk mereka. Menjadi orang yang bermanfaat itu sangatlah baik.
Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi perlu diingat bahwa pendidikan itu tidak hanya dilakukan di dalam sekolah saja, akan tetapi pendidikan itu bisa didapatkan dari mana saja. Di luar sekolah pun kita bisa mendapatkan. Oh iya teman-teman, kita ini kan bagian dari penerus bangsa, yang mana kita ini nantinya di masa depan kita ini sangat berguna. Terlebih kita juga pastinya diharapkan bisa mengikuti zaman tersebut. Contoh kecilnya seperti kita mampu menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, pada saat ini juga kita itu dituntut untuk bisa menggunakan teknologi tersebut. Dikarenakannya pembelajaran saat ini itu sangat berbeda dengan pembelajaran terdahulu. Yang mana pembelajaran terdahulu itu kita belajarnya itu secara tatap muka. Juga belajarnya itu bersama teman-teman. Akan tetapi pada saat ini itu pembelajarannya secara online, atau kita melakukan pembelajaran tersebut itu secara mandiri di rumah masing-masing. Walaupun kita sekarang belajar online dan tidak bertemu dengan teman-teman, akan tetapi kita tidak boleh patah dalam semangat. Kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena jika kita patah semangat, kita akan kesulitan dalam menuntut ilmu, dan ilmu itu akan sulit didapatkan. Jadi untuk kalian yang ada pada generasi saat ini, tidak boleh berkecil hati dengan adanya tantangan pembelajaran seperti ini, karena semua pasti ada manfaatnya tersendiri. Jadi untuk kalian di masa depan. Jadi ayo untuk kalian semua yang ada pada generasi saat ini tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak akan ada habisnya. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah mau menemani dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share juga boleh, dan subscribe jangan lupa.